Pulisic bersinar di Piala Dunia, tapi Milan tetap deg-degan. Cedera atau sekadar pencegahan? Christian Pulisic memulai Piala Dunia 2026 dengan cara yang luar biasa. Bintang AC Milan itu tampil gemilang saat membantu Amerika Serikat mengalahkan Paraguay 4-1. Ia berperan besar dalam 2 gol pertama dan menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Namun ada satu momen yang langsung membuat para Milanisti khawatir. Pulisic tidak kembali bermain pada babak kedua setelah merasakan ketidaknyamanan di area betis. Mauricio Pochettino pun memutuskan untuk menggantinya. Untungnya, kabar setelah pertandingan cukup menenangkan. Pulisic menjelaskan bahwa dirinya hanya mengalami benturan ringan dan pergantian tersebut lebih sebagai langkah pencegahan. Ia juga menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terlihat serius. Meski demikian, Milan tentu akan terus memantau perkembangannya. Pasalnya, Pulisic merupakan salah satu pemain terpenting Rossoneri dan kehilangan dirinya akan menjadi pukulan besar bagi tim. Untuk saat ini, kabar baiknya adalah tidak ada indikasi cedera serius. Jadi, Milan boleh sedikit lega. Namun sampai ada kepastian lebih lanjut, rasa deg-degan itu tampaknya masih belum akan hilang sepenuhnya. Menurut kalian, apakah ini benar-benar hanya tindakan pencegahan atau Milan perlu mulai waspada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe Pojok Rossoneri untuk update terbaru seputar AC Milan. Ibra menang, tapi apakah Milan justru rugi? Kabar terbaru dari Italia kembali memunculkan tanda tanya besar mengenai arah proyek AC Milan. Menurut laporan Milan News, Ralf Rangnick semakin menjauh dari Rossoneri karena adanya perbedaan visi terkait struktur kepemimpinan klub. Rangnick dikabarkan menginginkan otonomi penuh untuk mengelola area teknis Milan. Mulai dari perencanaan skuad, pengembangan pemain muda, hingga keputusan strategis di bidang olahraga. Namun di sisi lain, Zlatan Ibrahimovic masih memegang peran penting dalam proyek yang sedang dibangun Milan. Karena itu, klub disebut tidak bersedia memberikan seluruh kendali kepada sosok asal Jerman tersebut. Akibatnya, peluang Rangnick bergabung semakin mengecil. Milan News bahkan menggambarkan situasi ini sebagai kemenangan Ibrahimovic dalam pertarungan pengaruh di balik layar. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kemenangan Ibrahimovic juga berarti kemenangan bagi Milan? Di satu sisi, mempertahankan peran Zlatan bisa dipahami. Ia mengenal budaya klub, memahami lingkungan Milan, dan menjadi salah satu figur yang dipercaya manajemen. Namun di sisi lain, Milan berpotensi kehilangan sosok yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun proyek jangka panjang dan mengembangkan talenta muda. Jika benar Rangnick keluar dari radar Milan, maka Geri Cardinale dan manajemen klub harus kembali mencari solusi baru. Dan itu berarti, Rossoneri kembali menghadapi ketidakpastian di tengah persiapan menuju musim yang sangat penting. Menurut kalian, apakah Milan sudah mengambil keputusan yang tepat? Lebih baik mempertahankan pengaruh Ibrahimovic atau memberikan kendali penuh kepada Rangnick demi membangun proyek baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cardinale belum yakin, 3 nama pelatih masih dipertimbangkan Milan. Kabar terbaru dari AC Milan menunjukkan bahwa pencarian pelatih baru ternyata masih jauh dari kata selesai. Menurut laporan Milan News, Geri Cardinale dikabarkan telah mengadakan pertemuan di London dengan 2 kandidat pelatih sekaligus, yaitu Ruben Amorim dan Matthias Caeso. Padahal sebelumnya, banyak laporan menyebut bahwa Oliver Glasner berada di posisi terdepan untuk menjadi pelatih baru Rossoneri. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi? Jika melihat perkembangan beberapa pekan terakhir, nama Glasner memang menjadi kandidat yang paling sering dikaitkan dengan Milan.
Bahkan berbagai sumber di Italia menyebut bahwa kontak antara pihak Milan dan pelatih asal Austria tersebut berlangsung cukup intens. Namun fakta bahwa Cardinale masih meluangkan waktu untuk bertemu Amorim dan Giselle mengirimkan pesan yang sangat jelas. Manajemen Milan tampaknya belum mengambil keputusan final. Mereka masih ingin mengevaluasi seluruh opsi yang tersedia sebelum menentukan sosok yang akan memimpin proyek baru Rossoneri. Di satu sisi, Ruben Amorim menawarkan pengalaman yang lebih besar di level Eropa. Meski perjalanan terakhirnya tidak berjalan sesuai harapan, reputasinya sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa masih sangat dihormati. Sementara itu, Matthias Giselle mewakili profil yang berbeda. Pelatih asal Jerman tersebut dikenal memiliki pendekatan modern, berani memainkan sepak bola menyerang, dan dianggap cocok dengan visi jangka panjang yang sering dibicarakan oleh Cardinale. Namun hingga saat ini, Oliver Glasner tetap menjadi nama yang paling kuat dalam bursa pelatih Milan. Hanya saja, selama belum ada pengumuman resmi, semuanya masih bisa berubah. Dan inilah yang membuat situasi semakin menarik. Apakah Milan akan memilih Glasner yang dianggap paling siap? Apakah Amorim akan menjadi kejutan besar? Atau justru Giselle yang akan muncul sebagai kuda hitam? Yang jelas, satu hal mulai terlihat. Cardinale ingin memastikan bahwa keputusan kali ini adalah keputusan yang tepat. Karena setelah musim yang mengecewakan, Milan tidak boleh salah memilih sosok yang akan memimpin kebangkitan Rossoneri.